Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu beliau menulis satu kitab judulnya Waliullah Baina Waliullah wa Wali Syaitan, antara walinya Allah dan walinya syaitan. Juga bisa diberi judul Al-Farqu, perbedaan walinya Allah dan walinya syaitan. Tanpa menyebut perbedaan atau antara pun sudah jelas, yaitu waliullah versus wali syaitan. Siapa yang disebut waliullah? Waliullah adalah orang yang betul-betul terbebas dari unsur kesyirikan. Jadi mohon maaf, ukurannya bukan ustadz, guru, kiai, syekh, ulama, habib. Karena terkadang figur ustadz, guru, syekh, ulama, habib ini langsung dianggap waliullah, padahal akidahnya masih bercampur dengan kesyirikan. Jelas tegas Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-82. Orang-orang yang beriman dengan benar itu yang tidak akan mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Asyirku di sini penjelasannya iman yang benar tidak bercampur dengan kesyirikan, kemunafikan dan kekafiran. Jadi apakah seperti kita ini orang awam, orang biasa bisa menjadi waliullah? Kalau iman tauhid kita terbebas dari unsur kesyirikan, kemunafikan dan kekufuran, bisa saja. Seorang guru, ustadz, kiai, ulama itu kan bagian daripada sebutan manusia. Toh di hadapan Allah sama saja. Inna akramakum indallahi atqakum. Siapa yang tidak mengatakan Syekh Al-Qarni, ya, Sayyidina Al-Qarni, ya, itu bukan waliullah? Apa amalannya? Apakah beliau ilmunya banyak, hafal hadis banyak, Quran hafal? Ternyata bukan itu. Waliullahnya selain memang iman, akidah dan tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan, apa? Nah ini yang menarik. Beliau sangat berbakti kepada orang tua. Ya. Jadi setinggi apapun ilmu orang, kalau dia durhaka sama orang tuanya, merasa sudah jadi ustadz, guru, syekh, ulama, terus ya orang-orang memuji menyanjungnya, kemudian dia jauh baktinya sama orang tua, ilmunya nggak diberkahi oleh Allah, dan ini belum pantas mendapat predikat sebagai waliullah. Ada seorang waliullah, ya, dia tuh bukan ustadz, bukan guru, tetapi diberi kekayaan, hartanya melimpah ruah. Banyak sekali orang yang dengan jalan harta itu dibantu fakir miskin kaum duafa, dan dengan hartanya itu Allah beri kemampuan, ya, Allah mudahkan dia apa? Untuk menjadikan orang dengan wasilahnya masuk Islam. Maka ketika kita memahami ayat surat Muhammad, surat yang ke-47 ayat yang ke-19, itu jelas sekali. Sayangnya membaca ayat ini tidak sampai tuntas. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa kelanjutan itu? Rasul diperintahkan oleh Allah untuk memintakan ampun. Kita pun hendaknya demikian. Ya. Maka kalau kita bersangka baik karena orang ini ibadahnya baik, ilmunya baik, mengajak kepada tauhid, kepada sunnah Nabi, ya kita katakan insya Allah dia termasuk waliullah. Tapi walaupun sorbannya gede, dukun sekarang sorbannya malah lebih gede dari kiai loh kadang itu. Nah, jadi jangan terperangkap dengan ada juga ada namanya, itu di Jawa sana ada nama ki ini. Ki itu bukan kiai, ki itu sebutan orang tua. Ya. Nah, makanya kita harus memahami waliullah adalah salah satunya yang kita yakini iman, akidah, tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan. Berarti dia mengajar kepada kita. Mentang-mentang saya ini bisa memadamkan, nyuruh malaikat untuk menghentikan neraka jahanam. Siapa kamu? Pembual orang seperti ini, ya. Bodoh orang yang menyatakan seperti ini juga mengakui dia sebagai waliullah. Nabi aja tidak pernah begitu kok. Bisa membentak malaikat. Nanti kalau mati katakan saja kamu pengikut saya. Apa ini? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Jadi gunanya kita belajar, kita harus tahu betul
bainal haq wa bainal batil, antara yang hak dengan yang batil. Dan itu adalah satu rahmat karunia dari Allah yang besar yang diberikan oleh seorang hamba, yang diberikan oleh Allah kepada hambanya, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram, ya, mana jalan yang mengantarkan ke surga dan mana yang menyebabkan ke neraka. Baik, Allah berfirman, berarti ini hadis qudsi, man adali, ya, siapa yang dia menyakiti waliku, walinya Allah, maka Allah nyatakan perang kepada orang tersebut. Berarti kalau ada orang yang menyanjung-nyanjung orang yang menantang syariat Allah, sekarang ini di Jawa Barat dengan bangganya merasa dia orang hebat, ya, siapa Aba Aus itu, coba antum ikut itu, kita gemes banget ya. Kenapa majelis ulama tidak ada suaranya? Pemikiran pemahamannya aja jelas menyimpang. Mau mamilah, mau nggak mamilah, si gufron lah, nggak gufron lah. Ini pelajaran yang sudah mengarah ke kesesatan. Sayangnya para ulama juga ini wajahnya pun na'udzubillah min dzalik, tidak membawa ilmu yang diajarkan, tidak mengarah kepada kebaikan hati, ya. Nabi itu nggak kasar, Nabi itu lembut, rahmatan lil alamin. Kita sudah kaji sebelumnya, rahmatan lil alamin itu adalah membawa kebaikan, membawa kebenaran, membawa kemuliaan, membawa hal yang bermanfaat, ya. Cerminnya adalah kita mencontoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak berkasar-kasar, tidak mencela, tidak mencerca, apalagi ada unsur kesombongan, ya. Nabi tidak mengatakan kecuali ketika ada 3 orang yang merasa baik benar, dan ini adalah awal kerusakan umat dari 3 golongan orang ini. Yang satu mengatakan ketika tanya kepada Ibunda Aisyah, Ibunda Aisyah, mana Rasul? Mana Rasul? Ada apa? Rasul lagi rehat, Rasul lagi istirahat. Katakan kepada Nabi, sombong kali dia, kalau saya tidak akan tidur kalau mau tahajud. Padahal Nabi menganjurkan tidur itu bukan syarat, agar sholat kita itu ketika tahajud lebih khusyuk, lebih fresh, lebih tumakninah, ya, lebih kuat kalau kita dalam keadaan sudah rehat, bukan menjadi syarat. Yang satunya lagi mengatakan, saya akan selalu puasa, ya, nggak berhenti-henti, pokoknya mau puasa terus, merasa kuat, merasa hebat dia, merasa sehat. Yang satunya lagi, saya nggak akan menikah, karena menikah itu adalah mengganggu ibadah. Padahal dari 3 orang ini saja sudah bertentangan kalau kita perhatikan, ya. Yang satu mungkin kuat dalam tahajud, yang satu belum tentu kuat dalam masalah puasa. Yang satunya mungkin dia bisa nggak menikah, tapi yang duanya nikah itu fitrah. Makanya an-nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Itu Pak Penghulu selalu mengingatkan begitu. Cuman Pak Penghulu itu menyampaikan ada satu hal yang dia nggak lakukan. Dia katakan nikah itu adalah syiarnya para al-anbiya, para waliullah, ya. Siapa yang dia menikah berarti ikutin sunnah Nabi, siapa yang nggak menikah berarti dia membenci sunnah Nabi. Dan Nabi itu suka dengan anak yang banyak. Nah, giliran dia, itu dia nggak mau dia anaknya banyak. Pak Penghulu berapa anaknya? Saya cukup 2 saja katanya. Kurang 7 harusnya. Masya Allah. Astagfirullah. Saudara keseimanan Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran. Jadi Allah benci kepada orang-orang, Allah murka kepada orang-orang yang menyakiti orang-orang yang berjalan di atas jalannya Allah. Orang yang membengkokkan. Kita nggak usah takut. Ketika kita takut berarti bermasalah tauhid kita. Ada orang memproklamirkan bangganya dengan kesesatan, menyampaikan ini, menyampaikan itu. Kita diam, kita dosa. Karena hadisnya jelas, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi fa illam yastati fa fi qalbi wa dzalika ataful iman. Kalau kamu lihat satu kemungkaran, rubah, cegah dengan tanganmu. Enggak bisa dengan lidahmu, enggak bisa dengan hatimu, paling enggak hatimu membenci. Gimana membencinya? Yang pertama, ya Allah, orang ini telah menyesatkan banyak orang, ya Allah. Berikan petunjuk hidayah kepadanya, ya Allah, atau hukum dia. Begitu doa kita.
Ya. Jangan kita bungkam juga, kita juga nggak boleh. Ya, itu sebagai tanda benci kita terhadap melihat kemungkaran kebatilan. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyatakan dengan jelas tegas sebagai permusuhan kepada orang-orang yang menyakiti hamba-hamba Allah yang beriman, lebih-lebih dia adalah waliullah yang akidah tauhidnya benar, terbebas dari kesyirikan, kemunafikan, kekafiran, ibadahnya baik dan benar, sihatul ibadah, ibadahnya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul, ikhlas landasannya karena Allah dan ittiba'ur Rasul. Seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Qayyim, ya, menjadi syaratnya ibadah. Kemudian juga akhlaknya baik. Ya. Kemudian punya al-wala wal bara. Tahu wala al-bara? Al-wala wal bara. Loyalitasnya itu diberikan kepada Allah, Rasul dan orang-orang yang beriman dengan benar. Baroknya lepas. Ya. Barok itu pembebasan diri dari segala keburukan. Ya. Golongan orang kafir, musyrik, munafik, dolim, fasik, jahat, dia lepas diri. Orang-orang yang jahat. Baroknya begitu. Sementara loyalitasnya, kecintaannya itu diberikan pada Allah, pada Rasul, pada orang-orang yang menegakkan agama Allah. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Kemudian apa? Setelah Allah menyatakan dengan jelas demikian, wa ma taqarraba ilayya 'abdi, dan tidaklah seorang hamba itu dia bersungguh-sungguh, ya, mendekatkan diri kepada Allah bisain ahaba ilayya, dengan sesuatu amalan yang aku suka cinta dengannya. Apa amalan itu? An-nawafil bin nawafil. Apa an-nawafil? Apa an-nawafil? Bin nawafil, an-nawafil adalah amalan-amalan sunnah. Jadi kalau ingin dicintai oleh Allah, lakukanlah amalan-amalan yang menjadikan Allah cinta dengan kita. Di antara amalan-amalan itu adalah bin nawafil, amalan-amalan sunnah. Nah, di antaranya tiada hari kecuali dengan tahajud. Orang yang tahajud, menjaga tahajud, insya Allah fisiknya akan lebih baik, lebih kuat, lebih sehat. Amin. Rezekinya akan mudah dan diberkahi oleh Allah. Amin. Bukan hanya mudah, tapi diberkahi ini loh. Banyak yang rezekinya melimpah ruah, tapi nggak diberkahi itu apa? Ilmunya diberkahi, dirahmati oleh Allah. Amin. Itu apa berilmu kalau akhlaknya nggak baik? Tahajud, kasar-kasar sikap, kasar ucapan, mohon maaf, koreksi deh tahajudnya, koreksi deh sholatnya. Termasuk sunnah Nabi menjaga wudhu. Menjaga wudhu itu bukan menahan kentut loh. Nahan kentut malah sakit nanti jenengan. Tapi jangan kentut sembarangan. Tentang kentut ini ada satu kisah menarik. Ada yang mengatakan di zaman Nabi, riwayat itu ada yang mengatakan di Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika dalam majelis ilmu ada yang kentut tapi nggak mengeluarkan suara, aromanya kalau kentut menggelegar suaranya. Ini nggak ada suaranya, tapi semua kebauan ini. Tapi ya Nabi nanya, siapa yang kentut nih? Nggak begitu. Menjaga perasaan hati orang yang kentut ini di Nabi. Saling tunjuk, siapa ini. Gimana caranya? Bijaknya Nabi, Masya Allah. Ya. Nabi itu suka walaupun orang yang masih punya wudhu, ketika dia mau sholat, dia berwudhu lagi. Maka apa yang dilakukan? Nabi berwudhu sehingga semua wudhu, sehingga nggak ketahuan siapa ya. Itu kan bijak sekali. Kan malu itu. Kalau tunjuk satu gitu, oh kamu tuh makan apa ini? Tikus ya. Nah, kalau wudhu semua siapa yang tahu?
Bijak nggak? Cerdas nggak? Cerdas. Siapa ini kurang ajar? Ganggu yang lainnya loh. Nggak begitu kan Nabi? Ya. Nah ini satu contoh keteladanan. Duha. Orang yang nggak duha itu orang yang pelit. Kenapa? 2 rakaat duha itu sama saja mensedekahi 360 sendinya. Untuk dirinya aja pelit. Ya. Duha. Nanti kita saking banyak penjelasan duha itu melancarkan rezeki gitu. Amin. Ungkapan duha itu melancarkan rezeki. Bener nggak ini? Benar kalau sehat, rezekinya lancar. Yang bilang salah siapa? Rezeki itu jangan diartikan mesti uang. Ya sehat, kemudahan, lancar, termasuk nggak ngantuan. Ngantuk itu boleh, tapi ada loh Pak. Kalau di rumah dia susah tidur, begitu ke pengajian malah serius, Masya Allah. Ini berarti baik banget nih orang ini. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Angel tadi tebak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah karim. Jadi lakukan amalan-amalan nawafil. Ya duha, ya tahajud, ya rawatib, ya sholawat Nabi dan lain sebagainya. Sampai ketika Allah sudah betul-betul cinta kepada hambanya ini apa? Masya Allah. Dia tidak amalan-amalan wajib loh ya. Berarti ada amalan-amalan sunnah. Bicara sunnah itu kaitannya satu. Apa yang kita lakukan memang sesuai dengan tuntunan Nabi. Kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan amalan ibadah tiada tuntunan dari Nabi, maka tertolak. Kata Ibnu Mas'ud, indah sekali. Sederhana sesuai dengan sunnah Nabi itu lebih baik ketimbang kalian sungguh-sungguh di dalam bid'ah, amalan-amalan yang tidak ada sunnah tuntunan dari Nabi. Baik ya. Nah, saudara seiman nama Allah yang cinta pada kebaikan dan kebenaran, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil. Tidaklah orang itu, hamba itu yang sungguh-sungguh serius dia melakukan amalan dengan amalan-amalan sunnah sampai hatta uhibba. Maknanya sampai aku mencintainya. Ya. Kalau sudah Allah mencintai, apa kata Allah? Ya, hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu. Kalau aku sudah mencintainya, maka pendengaran yang digunakan adalah pendengaranku. Artinya apa? Orang ini akan dijaga dari mendengar yang buruk-buruk, yang tidak bermanfaat, yang tidak baik-baik. Ya, kalau kedengaran wajar, kedengaran dengan mendengarkan itu bedanya di mana? Kedengaran dan mendengarkan itu bedanya di mana? Nah itu, kalau dengarkan itu sunan itu, tak dugder, dia menikmati itu, kepalanya goyang-goyang, kakinya jengklak-jengkluk juga. Gitu. Tapi kalau kedengaran kita mungkin jalan, ya kedengaran aja. Kita ngaji ini bisa saja, ya, tiba dari motor, kedengaran. Ya.
Tapi kalau sudah mendengarkan itu memang pengen ya. Ada yang kalau gibah, ngerumpi, ngegosip, ya itu dia dengerin. Giliran tausiah mental. Ini karena apa? Ini dia banyak dosa, dia banyak dosanya. Nauzubillah min astagfirullahaladzim. Jadi kalau sudah Allah cinta kepada hambanya, masya Allah. Artinya apa memahaminya? Pendengarannya akan terjaga, penglihatannya, pikiran. Tidak ada pikiran Victor. Pikiran kotor tidak ada. Yang ada itu keinginan bisa melakukan kebaikan. Apa yang bisa aku lakukan untuk Islam ini? Apa yang bisa aku berikan untuk orang tuaku? Apa yang bisa aku berikan untuk saudaraku? Salah satu orang yang baik, dia tidak punya sifat anania. Anania itu egois, mikir dirinya sendiri. Makanya sampai-sampai dikaitkan dengan rezeki. Orang siapa yang mencari nafkah rezeki diniatkan untuk ibadah kepada Allah, hanya mencukupkan dengan yang halal dan menolak yang haram. Selain untuk dirinya, keluarganya, anak istrinya, saudaranya apa? Dia niatkan untuk memberi, membantu teman, sahabatnya, saudaranya, tetangganya, dan fakir miskin, kaum duafa, dan janda miskin. Maka Allah akan curahkan, limpahkan rezeki pada orang tersebut. Amin. Maka ingat ketika dapat rezeki itu, wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau masih punya orang tua, ini ada hanya orang tuaku. Kalau lihat ada saudaranya, temannya yang kurang mampu, ini ada haknya fakir miskin kaum duafa. Itu mestinya kuantum, ya, mestinya langsung ke sana arahnya. Karena sahabat Nabi ketika dapat rezeki itu yang dipikirkan ada haknya fakir miskin kaum duafa, ada haknya orang yang berhak menerima ini. Baru, ya, untuk dirinya. Jangan dirinya sendiri penuh, kemudian nggak sempat kepikir untuk mengeluarkan zakat dan infak sedekah. Selamanya. Innahu la yastaqimul abdu imanan aw qalban saliman. Selamanya. Jika ada 3 sifat ini ada pada diri seseorang, selamanya enggak akan bisa menjadi seorang muslim mukmin yang baik. Enggak akan memiliki hati yang baik dan bersih. Apa itu? Yang pertama adalah al-kadhibu, dusta. Yang kedua adalah al-bukhlu, kikir. Dan yang ketiga adalah al-hasadu, hasad, iri, dengki, dendam. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat buruk ini. Amin ya rabbal alamin. Baik ya. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Insyaallah. Mari kita berdoa. Diawali dari doa rezeki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Razaq. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Rabbana. Ya Allah, berilah aku dan keluargaku rezeki yang baik, halal, berkah, banyak, terus menerus, dan rezeki yang tidak terduga-duga. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar, dan syukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan hati,
dari segala keburukan perilaku, dan jauhkanlah dari segala keburukan dan fitnah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hidup dan kehidupan yang tidak kau berkahi, tidak kau ridhai, tidak kau rahmati, dan tidak kau cintai. Allahumma khtim lana bil Islam, wakhtim lana bil iman, wakhtim lana bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Punya niat yang baik hendaknya segera tunaikan. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Ikan seperti ikan gabus, lebih cepat lebih bagus. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.